Wang Lin menatap Tunku Pil sambil memikirkan Yun Fei. Dia menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan sepotong batu giok. Ini adalah batu giok yang dia dapatkan dari Yun Fei. Dia meletakkan potongan batu giok itu di atas meja dan berkata, batu giok ini ada pada orang yang memiliki Tunku Pil. Lihat apakah ada hubungan di antara mereka. Mata indah Li Muwan berbinar. Dia mengambil potongan batu giok itu dan memindainya. Setelah beberapa saat, dia sedikit mengernyit dan berbisik, Sekte Qi Huang. Ini pasti dari Sekte Qi Huang. Resep di dalam batu giok ini jelas berasal dari Sekte Qi Huang. Saudara Wang, apakah kamu mendapatkan ini di bagian dalam Laut Iblis? Wang Lin mengangguk. Li Muwan dengan ringan menggigit bibir bawahnya dan berkata, kalau begitu, itu pasti Sekte Qi Huang. Sekte Qi Huang awalnya merupakan sekte dari negara peringkat 4, namun, setelah konflik dengan sekte musuh, mereka pindah ke Lautan Iblis dan menghilang tanpa jejak. Tampaknya Tunku Pil ini milik Sekte Qi Huang, artinya metode membuka segelnya hilang. Wan Er hanya tahu kalau segel ini tidak bisa dibuka sembarangan. Dibutuhkan serangkaian prosedur dan waktu yang tepat untuk membukanya. Jika dibuka secara paksa akan merusak pil yang ada di sampingnya. Selain itu, Wan Er merasa pilnya belum siap. Bahkan jika kita membukanya dengan benar, itu tidak akan mencapai potensinya jika kita membiarkannya tersegel lebih lama. Wang Lin diam-diam mengangguk. Ini adalah satu-satunya penjelasan mengapa Yun Fei tidak membukanya sendiri, tetapi mencoba menukarnya dengan penghapusan batasannya. Li Muwan berkata, dengan tatapan penuh tekad, Saudara Wang, Wan Er akan pergi ke perpustakaan Sekte Langit Awan untuk melihat apakah ada informasi tentang cara membuka segel. Jika pil itu untuk meningkatkan kultivasi, maka itu akan meningkatkan kemungkinan Anda mencapai tahap Naschen Soul. Li Muwan mengeluarkan beberapa botol pil dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Setelah dia menjelaskan fungsi semua pil itu, Wang Lin pergi. Wang Lin meninggalkan halaman selatan di bawah tatapan enggan Li Muwan. Bagaimanapun, kultivasi Wang Lin terlalu rendah. Jika dia tinggal bersama Li Muwan terlalu lama, itu akan menarik perhatian orang. Oleh karena itu, Wang Lin meninggalkan halaman selatan dan memutuskan untuk mengikuti pelatihan tertutup di kamarnya. Dia dan Li Muwan telah membuat pengaturan dan saling meninggalkan batu giok transmisi. Begitu dia membuka segelnya, dia akan mengirimkan pil itu padanya. Pada saat yang sama, demi keselamatan Li Muwan, Wang Lin meninggalkan Iblis Suli Guo dan Iblis kedua untuk melindunginya. Dengan keduanya bekerja sama, mereka bahkan seharusnya bisa menahan kultivator jiwa yang baru lahir untuk sementara waktu. Jumlah waktu itu akan cukup untuk tubuh utama Wang Lin muncul. Juga, hanya iblis yang memiliki hubungan dengan Wang Lin yang masih bisa terhubung dengannya saat dia berada di dalam surga yang menentang ruang manik. Saat Wang Lin berjalan keluar dari halaman selatan, sebuah suara lembut keluar dari kabut putih di belakangnya. Namamu Wang Lin. Langkah Wang Lin terhenti. Dia berbalik dan melihat kabut putih bergulung ketika seorang pria parubaya berjalan keluar. Dia sangat tampan dan sangat halus. Dia memiliki aura peri. Orang ini adalah putra sesepuh sekte luar Sun, Sun Zhenwei. Wang Lin dengan tenang berkata, "Ya." Zhenwei tersenyum ramah dan terkekeh, "Apakah kamu baru saja pergi menemui leluhur gurumu?" Wang Lin mencibir di dalam hatinya, tapi dia dengan tenang mengangguk. Sun Zhenwei memandang Wang Lin dan tersenyum, "Dalam 2 bulan, saya juga akan menjadi seseorang yang dapat dianggap sebagai leluhur gurumu. Anda sangat rajin, dan itu bagus. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang alkimia, Anda dapat bertanya kepada leluhur guru Anda, dan jika Anda memiliki pertanyaan tentang kultivasi, Anda dapat bertanya kepada saya." Ekspresi Wang Lin tetap normal saat dia dengan tenang berkata, "Jika tidak ada yang lain, murid masih memiliki sejumlah pil yang harus diurus." Sun Zhenwei menjadi marah dan wajahnya tenggelam, tapi dia segera tersenyum lagi. Setelah melirik Wang Lin, dia mengeluarkan pedang terbang dan berkata, "Pedang terbang ini disebut angin hijau. Anggap saja itu sebagai hadiah ucapan selamat. Ambil." Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan pedang itu bergerak ke arah Wang Lin dan melayang di depannya. Setelah Wang Lin menerimanya, dia mengatupkan tangannya untuk mengucapkan terima kasih, lalu berbalik dan pergi. Sun Zhenwei terus tersenyum saat Wang Lin menghilang. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia diam-diam berpikir, bocah ini hanya berada pada tahap pendirian fondasi, jadi dia akan menjadi pion yang sempurna untuk memantau Li Muwan. Bahkan jika dia curiga ada sesuatu yang terjadi dengan kultivasinya, dia tidak akan dapat menemukan apapun. Wang Lin berjalan kembali ke halaman tempat dia tinggal. Setelah memasuki kamarnya, dia membentuk batasan dan meletakkannya di pedang terbang.
Pedang terbang itu memancarkan cahaya dingin. Sun Zhenwei memberinya pedang terbang sesuai dengan prediksi Wang Lin. Paling-paling, pedang terbang hanyalah sarana untuk memata-matai dia. Wang Lin mencibir. Pembatasannya tidak hanya menghentikan efek pemantauan dari pedang terbang, tetapi juga melakukannya dengan cara yang tidak disadari oleh Sun Zhenwei. Setelah melemparkan pedang terbang ke samping, dia menarik napas dalam-dalam dan meletakkan tangannya di alisnya untuk memasuki mutiara penentang surga. Wang Lin tahu bahwa dia kekurangan waktu. Dengan mutiara penentang surga, dia memiliki waktu sekitar 2 tahun. Tidak banyak waktu yang tersisa. Wang Lin duduk bersila di dalam mutiara penentang surga dan di hadapannya ada lebih dari 10 botol pil. Beberapa botol ditutup dengan lilin. Pil-pil ini adalah pil terbaik yang dibuat Li Muwan selama 200 tahun terakhir. Semua pil ini sangat cocok untuknya dan akan meningkatkan peluangnya untuk mencapai tahap formasi inti. Wang Lin mengikuti arahan Li Muwan dan meletakkan botol-botol itu sesuai urutan yang perlu diambilnya dari kanan ke kiri. Dia mengambil botol dan membuka segel lilinnya. Aroma obat yang kuat keluar dari botol. Di dalamnya ada 10 pil seukuran kacang leci. Pil ini disebut pil Qizuo. Itu adalah pil roh peringkat 2. Dengan menggunakan banyak bahan-bahan langka, tidak hanya memberikan energi spiritual dalam jumlah besar, tetapi juga membantu memperlebar saluran dalam tubuh seseorang. Pil Qizuo ini adalah salah satu dari 18 pil langka di sekte Luo He yang lama. Di dunia kultivasi, itu adalah pil yang sangat langka dan tingkatnya di atas pil pendirian fondasi. Hal yang membuat pil ini sangat langka adalah efeknya memperluas saluran. Bahkan di dalam sekte langit awan, tidak banyak pil yang memperlebar saluran, dan semua pil itu berada di peringkat 4. Pil peringkat 2 untuk meningkatkan saluran sangatlah jarang. Di dalam sekte langit awan, hanya ada sekitar 20 pil Qizuo dan semuanya dibuat oleh Li Muwan. Wang Lin mengambil pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian, dia segera mulai berkultivasi. Energi spiritual membanjiri tubuhnya dan dia segera menyadari perbedaan antara energi tersebut dan pil pendirian fondasi. Pil Qizuo memiliki energi spiritual lebih dari 2 kali lipat dari pil pendirian fondasi. Energi spiritual yang tak terbatas perlahan menjadi tenang saat ditelan oleh taktik dewa kuno. Setelah beberapa saat, Wang Lin menelan pil lagi. Waktu perlahan berlalu dan kultivasi Wang Lin telah mencapai tahap akhir pendirian fondasi setelah meminum semua pil Qizuo. Metode konsumsi pil yang mengabaikan konsekuensi negatif di masa depan adalah sesuatu yang hanya ingin dilakukan oleh Wang Lin. Harus dikatakan bahwa bahkan dalam beberapa pil yang khusus dalam metode kultivasi, tidak ada yang akan meminum pil sebanyak ini dalam waktu sesingkat itu. Pertama-tama, penyerapan adalah masalah yang sangat besar. Waktu penyerapan bervariasi tergantung pada pilnya, namun dibutuhkan setidaknya beberapa hari atau bahkan lebih lama untuk menyerap seluruh energi spiritual dalam pil sehingga tidak ada yang terbuang. Selain karena bahan pembuat pilnya langka, para kultivator juga tidak mau boros sehingga menyerap energi spiritual sebanyak-banyaknya, namun pil tersebut mengandung energi spiritual yang cukup besar. Jika terlalu banyak yang terserap sekaligus, tidak hanya tidak membantu, tapi juga akan meningkatkan kemungkinan iblis memasuki kultivator. Dan jika terlalu banyak pil yang dikonsumsi dalam waktu singkat, atau bisa dikatakan, jika kultivasi ditingkatkan terlalu cepat dalam waktu singkat, meskipun tidak membahayakan tubuh, akan berdampak mematikan di masa depan. Penanaman. Tapi tidak satu pun dari masalah ini yang terjadi pada Wang Lin. Pertama-tama, dengan taktik dewa kuno, energi spiritual dalam pil diserap dengan cepat. Dan mengenai efek pada kultivasi di masa depan, ini hanyalah avatar dan bukan tubuh utama. Faktanya, avatar pada dasarnya hanyalah pil super. Namun, jumlah kekuatan dalam pil ini melebihi apa yang dimiliki pil biasa. Itu adalah pil berbentuk manusia untuk membantu tubuh utamanya menerobos ke tahap Naschen Soul. Setelah menghabiskan semua pil Qizuo, Wang Lin mengambil botol kedua. Dia tidak yakin betapa sulitnya mencapai tahap formasi inti untuk avatarnya. Harus dikatakan bahwa saat itu, dengan menggunakan metode Underworld Ascension, dia membentuk 3 sub-inti, lalu menggabungkannya untuk membuat embrio inti. Kemudian, setelah meminum serangkaian pil dari Li Muwan barulah dia akhirnya mencapai tahap formasi inti. Li Muwan tidak menyebutkan nama pil ini, tetapi mengatakan bahwa Wang Lin akan mengetahuinya ketika dia melihatnya. Dia membuka segel lilinnya, lalu melihat ke dalam botol dan tersenyum tipis. Di dalam botol itu ada 5 pil ungu. Wang Lin segera mengenali ini sebagai pil Tianli yang dia minum sebelumnya.
Tampaknya Limuwan telah menghabiskan banyak darah dan keringat dalam 200 tahun terakhir ini untuk menyempurnakan pil Tianli ini lagi. Faktanya, ini memang benar. Pil Tianli adalah pil peringkat 3 dan bahan-bahannya punah di negara Hoven. Hanya setelah datang ke Sekte Langit Awan dan dengan menggunakan statusnya yang lebih tua, Limuwan berhasil mendapatkan materi untuk menghasilkan lebih banyak. Namun, bahkan Sekte Langit Awan tidak memiliki banyak materi tersebut. Setelah memurnikan 5 pil ini, semua bahan untuk itu habis. Faktanya, sebagian besar bahan untuk pil yang diminum Wang Lin adalah bahan yang diperoleh Limuwan dari Sekte Langit Awan. Dapat dikatakan bahwa biaya kultivasi Wang Lin kali ini ditanggung sepenuhnya oleh Sekte Langit Awan. Episode 222 Tungku Pencuri Surga. Pil Tianli adalah sesuatu yang dapat meningkatkan kemungkinan pembentukan inti. Itu adalah pil langka yang hanya diberikan kepada anggota inti suatu sekte atau jika anggota tersebut memiliki kontribusi besar. 5 pil Tianli sudah berjumlah sangat besar. Bagaimanapun, Limuwan hanya satu orang. Pasti butuh usaha bertahun-tahun untuk membuat pil ini. Setelah Wang Lin melihatnya sebentar, dia mengambil satu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pil Tianli ini beberapa kali lebih kuat daripada pil yang diminum tubuh utamanya bertahun-tahun yang lalu. Bagaimanapun, pil Tianli saat itu menggunakan bahan pengganti. Waktu perlahan berlalu dan pil Tianli yang pertama gagal. Meskipun gagal, hal itu memindahkan seluruh energi spiritual Wang Lin ke dantiannya. Pil Tianli kedua juga gagal, namun energi spiritual di tubuh Wang Lin menjadi lebih terkonsentrasi. Jika dilihat dari luar, dantian Wang Lin seperti laut dan semua meridian di tubuhnya seperti sungai. Energi spiritual mengalir dari meridian ke dantiannya, membentuk pusaran air di tengahnya. Setiap kali pusaran air ini berputar sekali, seluruh energi spiritual di tubuhnya akan melonjak. Prosesnya terlihat sangat aneh. Pil Tianli ketiga juga gagal, namun pusaran air di dantian Wang Lin berputar lebih cepat. Segera, setetes cairan emas berkumpul di tengah pusaran air. Wang Lin tidak segera meminum pil keempat, tetapi duduk di sana dan berkultivasi. Setelah sekian lama, pusaran air mulai melambat dan kini ada 3 tetes cairan emas di dantiannya. 3 tetes cairan emas ini dibentuk oleh seluruh energi spiritual di tubuhnya. Saat tetesan ketiga muncul, semua energi spiritual telah menghilang di tempat lain di tubuh Wang Lin dan bahkan pusaran air di dantiannya perlahan memudar. Wang Lin menggunakan taktik Dewa Kuno. Namun, alih-alih energi spiritual diserap oleh tubuhnya, ia malah memaksa energi spiritual tersebut berputar ke seluruh tubuhnya. Tidak ada yang namanya pendirian fondasi, formasi inti, atau jiwa yang baru lahir bagi para dewa kuno. Lagi pula, tidak ada satupun dari mereka yang mau melepaskan metode kekuatan luarnya, jadi, selain Wang Lin, tidak ada orang lain yang pernah menggunakan taktik dewa kuno untuk kekuatan batin. Jadi ketika seluruh energi spiritual di tubuhnya terkondensasi menjadi 3 tetes cairan emas, Wang Lin sangat bingung, tetapi dia tidak dapat menemukan ingatan apapun yang dapat menjelaskannya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dalam setiap tetes cairan emas ini, terdapat energi spiritual yang cukup untuk menandingi seorang kultivator formasi inti. Dia merasa bahwa ini sangat mirip dengan ketika dia berada di lembah Jueming di negara Zhao dan menggunakan alam ji-nya untuk membentuk manik esensi dingin. Namun, pada akhirnya, tubuh Wang Lin hancur dan alam ji-nya menyatu dengan jiwanya. Dia tidak akan pernah bisa menggunakan teknik manik esensi dingin itu lagi. Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat 3 tetes cairan emas. Dia mengambil botol ketiga. Botol ini tidak memiliki segel lilin dan terdapat lebih dari 30 pil hitam di dalamnya. Pil ini disebut pil Suming. Limuwan berkata pil ini sebaiknya diminum setelah mencapai tahap formasi inti. Pada tahap pendirian fondasi, hanya satu yang dapat diambil, jika tidak maka tubuh seseorang akan membengkak dan energi spiritualnya akan kacau balau. Wang Lin dengan tenang mengambil pil ini dan kemudian, tanpa melihatnya, dia melemparkannya ke mulutnya. Tiba-tiba, potongan energi spiritual muncul di meridian yang awalnya kosong. Segera, di bawah pengaruh taktik Dewa Kuno, tubuh Wang Lin dipenuhi energi spiritual lagi. Dia dengan cepat memutarkan energi spiritual ke dalam dantiannya lagi. Pusaran air yang mulai memudar mulai berputar perlahan lagi, hingga berputar dengan cepat sekali lagi. Setelah waktu yang tidak diketahui, cairan emas dalam dantian Wang Lin meningkat menjadi 5 tetes. Perasaan bengkak tiba-tiba muncul di dantian Wang Lin. Matanya berbinar saat dia mengonsumsi 2 pil Tianli terakhir dan mulai berkultivasi. Kedua pil Tianli melonjak ke seluruh tubuh Wang Lin seperti gelombang raksasa.
Tekanan yang dihasilkan gelombang segera menekan 5 tetes cairan emas. Tiba-tiba, 5 tetes cairan emas yang semula terpisah mulai saling mendekat. Segera, 5 tetes itu bertabrakan dan menyatu. Pada saat yang sama, di bawah pengaruh dua pil Tian Li dan Tian Wanglin retak. Retakan tersebut tidak dapat dihentikan dan segera, seluruh dan Tian Wanglin hancur. Potongan-potongan dantai miliknya bergabung ke dalam cairan emas bersama dengan energi spiritual dari pil Tian Li. Segera, semuanya bergabung untuk membentuk inti emas seukuran kepalan tangan di perut bagian bawah Wanglin. Ada banyak garis yang menghubungkan inti emas ke meridian. Gelombang besar energi spiritual muncul saat inti emas berputar satu kali. Di saat yang sama, Wanglin membuka matanya. Matanya bersinar terang saat dia melewati ambang batas antara pendirian fondasi dan formasi inti. Selama ini, Li Muwan berada di perpustakaan selama lebih dari sebulan. Di bulan ini, dia hampir tidak pernah pergi saat dia mencari di perpustakaan untuk mencari cara membuka segel. Faktanya, dia telah menemukan 3 metode untuk membuka segel pil, tetapi masing-masing metode ini berpeluang menurunkan efek pil atau membuat pil tidak berguna. Li Muwan tidak dapat menerima risiko ini. Dia merasa bahwa pil ini adalah kunci bagi Wak Lin untuk menembus tahap Nas Chen Sol. Sun Zhenwei mengawasi tindakan Li Muwan. Dia sudah merasakan ada sesuatu yang aneh terjadi dengan dia berada di dalam perpustakaan begitu lama. Tapi tidak peduli seberapa banyak dia menebak dan menganalisis, dia tidak tahu apa itu. Dan untuk murid bernama Wang Lin itu, dia telah mengikuti pelatihan tertutup selama sebulan dan tidak pergi menemui Li Muwan sama sekali. Pedang terbang yang diberikan Sun Zhenwei kepada Wang Lin masih belum mendapat tanggapan apapun. Meski semua ini normal, Sun Zhenwei masih merasa ada yang tidak beres. Namun hanya tersisa sekitar 1 bulan sebelum upacara kultivasi pasangan. Setiap kali seseorang dari sekte datang untuk memberi selamat kepadanya, dia wajib menyapa mereka, jadi dia tidak lagi peduli dengan masalahnya. Beberapa kultivator jiwa baru lahir dari sekte Langit Awan juga tahu bahwa Li Muwan tidak menyukai gagasan tentang pasangan kultivasi, jadi mereka tidak mempertanyakan mengapa dia berada di dalam perpustakaan begitu lama. Mereka bahkan membuka area rahasia yang biasanya dibatasi untuknya sebagai bantuan untuk mencoba memperbaiki keretakan di antara mereka. Sekitar 20 hari menjelang hari upacara pasangan kultivasi, Li Muwan akhirnya menemukan metode lain yang peluang keberhasilannya lebih tinggi. Dia dengan hati-hati menghitung dalam hatinya bahwa dengan metode ini, ada kemungkinan 50% untuk membuka segel tanpa merusak pilnya. Sekalipun tidak berhasil, kerugian yang ditimbulkan pada pil tersebut tidak akan terlalu besar. Paling tidak, kemungkinan pil menjadi tidak berguna adalah yang paling rendah dari semua metode. Melihat waktunya telah habis, dia memutuskan untuk menggunakan metode ini. Setelah dia membuat keputusan, dia segera mencatat metodenya. Namun, dia tidak langsung pergi, tetapi membaca beberapa hal lain hampir sepanjang hari sebelum akhirnya pergi. Faktanya, Li Muwan telah mencatat banyak hal selama sebulan tinggal di sini. Dia juga telah membaca banyak hal selain hal-hal yang berkaitan dengan segel pil. Alasan dia melakukan ini adalah untuk menipu orang lain. Li Muwan bukanlah orang baru di dunia kultivasi. Faktanya, setelah mengalami begitu banyak hal, pikirannya yang cerdas menjadi semakin tajam dan dingin. Jika dia tidak seperti ini, akan sangat sulit baginya untuk bertahan hidup sebagai seorang wanita di dunia kultivasi yang kejam ini. Kehati-hatian ini sebenarnya kurang lebih datang dari Wang Lin. Dapat dikatakan bahwa Li Muwan mendapatkan kewaspadaan Wang Lin selama berada di lautan iblis. Kehati-hatian ini telah menyelamatkannya berkali-kali setelah mereka berpisah. Dia tahu bahwa di Sekte Langit Awan, ada orang-orang, terutama Sun Zhenwei, yang ingin tahu apa yang sudah lama dia cari di sini. Alhasil, kehati-hatian Li Muwan berperan sangat besar. Bahkan jika seseorang datang untuk memata-matainya, akan sangat sulit bagi mereka untuk menemukan apa yang sebenarnya dia cari. Bahkan jika mereka menelusuri teknik perekaman yang dia gunakan, mereka tetap tidak dapat menemukan banyak. Selama berada di sini, Li Muwan mencatat banyak hal dan hal-hal mengenai segel pil hanya sebagian kecil saja. Segera setelah dia pergi, Sun Zhenwei masuk. Setelah dia masuk, dia mengeluarkan token ungu dan di token itu, kata Cloud tertulis dengan jelas. Saat token ini muncul, ruang 3 meter di depannya tiba-tiba terdistorsi saat dua pria berjubah abu-abu keluar. Keduanya melihat token itu dan berlutut di tanah. Murid sekte luar menyambut Cloud Order, kata mereka. Perpustakaan kitab suci ini selalu dijaga oleh sekte luar. Apa yang kalian berdua temukan di bulan kalian memata-matai Li Muwan?
Wajah Sun Zhenwei tidak lagi lembut, tetapi menunjukkan sedikit kegelapan. Salah satu pria berbaju abu-abu berbisik, pencarian Penatua Li ada di mana-mana, mulai dari resep pil hingga efek pengobatan. Dari pengamatan murid, tidak ada sesuatu pun yang menonjol. Sun Zhenwei mengerutkan kening. Dia tidak percaya Li Muwan akan membuang waktu sebulan untuk melihat hal-hal sembarangan. Dia merenung sebentar, lalu bertanya, apakah dia merekam sesuatu? Pria berbaju abu-abu lainnya dengan tenang berkata, ya, tapi mereka sama-sama acak. Seolah-olah Penatua Li tidak memiliki tujuan yang nyata. Namun, ada kemungkinan lain. Mata Sun Zhenwei berbinar dan dia berkata, bicaralah. Pria berbaju abu-abu dengan tenang berkata, Penatua Li sangat pintar dan berhati-hati. Dia sudah tahu bahwa akan ada orang yang memata-matainya, jadi dia sengaja menyembunyikan pencariannya di antara hal-hal lain. Jika itu benar, maka dia telah berhasil. Sun Zhenwei mendengus. Dia sudah menduga ada sesuatu yang terjadi, tapi dia ingat hanya tinggal 20 hari lagi. Dia benar-benar ingin melihat apa yang bisa dilakukan Li Muwan. Sun Zhenwei juga tidak lagi takut pada teman Li Muwan. Selama upacara pasangan kultivasi, akan ada banyak leluhur jiwa baru lahir yang hadir. Jika orang itu mencoba sesuatu, nenek moyang akan mengurusnya. Setelah Wang Lin mencapai tahap formasi inti, dia mengonsumsi beberapa botol pil. Ketika taktik Dewa Kuno menyerap semua energi spiritual dalam pil, kultivasinya melonjak dan menerobos tahap awal formasi inti ke tahap pertengahan. Tapi Wang Lin masih merasa kecepatan ini terlalu lambat. Dia mengabaikan konsekuensinya dan terus meminum pil, namun dia bisa merasakan efek pilnya berkurang. Li Muwan bercerita tentang fenomena ini. Inilah yang terjadi pada tubuh seseorang setelah meminum terlalu banyak pil. Fenomena ini sangat misterius. Meskipun semua energi spiritual masih ada di dalam pil, saat energi spiritual memasuki tubuh Wang Lin, sebagian besar energi spiritual itu akan hilang bahkan sebelum taktik Dewa Kuno dapat diaktifkan. Fenomena ini disebut penghalang tubuh. Ini adalah masalah yang akan dihadapi oleh siapapun yang meminum banyak pil dan satu-satunya metode untuk mengatasi masalah ini adalah dengan meminum pil yang lebih berharga. Kalau tidak, tidak ada jalan lain. Tidak peduli berapa lama waktu berlalu, penghalang ini akan tetap ada di tubuh seseorang. Setelah terus-menerus meminum pil selama berhari-hari, pelindung tubuh muncul di tubuh Wang Lin, namun dia tidak bisa berhenti meminum pil sekarang dan Li Muwan juga telah mempertimbangkan hal ini. Faktanya, dengan ahli alkimia seperti Li Muwan, Wang Lin bahkan tidak perlu memikirkan pil sama sekali, karena dia sudah mempersiapkan semuanya dengan sempurna. Wang Lin mengambil botol itu dari tanah. Apa yang ada di dalam botol ini adalah kunci untuk melewati penghalang tubuh. Pil dalam botol ini disebut pil pemecah penghalang tubuh. Meski disebut demikian, mereka tidak benar-benar menghilangkan pelindung tubuh. Itu hanyalah pil yang dibuat Li Muwan dengan bahan yang sangat langka yang akan membantu tubuh seseorang menyerap efek pil dengan lebih baik. Jika dilihat dari peringkatnya saja, pil ini hanyalah pil peringkat 1, namun jika digunakan dengan benar, bisa memberikan efek yang luar biasa. Setelah meminum pil ini, Wang Lin segera mengambil beberapa botol dan menelan semua pil di dalamnya. Meskipun kecepatan hilangnya energi spiritual tidak melambat, kecepatan penyerapan tubuh Wang Lin telah meningkat pesat. Bagi orang normal, meskipun kecepatannya meningkat, mereka hanya dapat merasakan bahwa mereka menyerap energi spiritual sedikit lebih cepat. Namun dengan taktik Dewa Kuno Wang Lin, sedikit peningkatan itu memberinya cukup waktu untuk menyerap sejumlah besar energi spiritual yang biasanya hilang. Dengan metode ini, kultivasi Wang Lin melonjak dari formasi inti tahap tengah ke tahap akhir. Meskipun dia belum mencapai puncak tahap akhir, dia sudah sangat dekat dengan tahap Naschen Soul. Tapi semua pil yang diberikan Li Muwan padanya sudah habis. Pada hari ini, Wang Lin terbangun dari kultivasinya di dalam mutiara penentang surga. Dia bisa merasakan panggilan dari iblis Su Li Gou. Dari perjanjian sebelumnya dengan Li Muwan, dia tahu bahwa ini berarti dia telah menemukan cara untuk membuka segelnya. Wang Lin berdiri dan maju selangkah. Tubuhnya tiba-tiba memudar seolah-olah dia telah menembus ruang dan menghilang tanpa jejak. Di taman di halaman utara, potongan cahaya keemasan muncul dari kehampaan dan menyatu menjadi bentuk manusia. Segera, sosok itu menjadi padat, memperlihatkan sosok Wang Lin. Saat Wang Lin muncul, matanya bersinar saat dia melihat pedang terbang yang ditinggalkannya di tanah. Dia melambaikan tangannya dan mengambil pedangnya. Ada batasan yang dibuat dari akal ilahi yang ditempatkan pada pedang terbang. Pembatasan tersebut terbilang cerdik, namun seperti dugaannya, efek pembatasan tersebut adalah untuk pengawasan.
Wang Lin dengan tenang melemparkan pedangnya dan pedang itu tertancap di tanah. Dia membuka pintu kamar sambil berjalan menuju gerbang. Tetapi pada saat itu, langkahnya terhenti ketika gerbang terbuka tanpa suara dan Zhou Lin masuk. Setelah dia melihat Wang Lin, matanya langsung terfokus padanya. Dia segera mendeteksi perbedaan pada Wang Lin. Harus dikatakan bahwa sebelum dia mengikuti pelatihan pintu tertutup, Wang Lin hanya berada di lapisan ketiga kondensasi Qi. Dia bahkan tidak bisa melihat kultivasi Wang Lin sekarang. Bahkan jika kultivasi Wang Lin saat ini tidak berada pada tahap akhir formasi inti, dia berpikir bahwa Wang Lin setidaknya berada pada tahap pertengahan. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Guru sedang diawasi. Dia memintaku untuk membawamu ke suatu tempat untuk bertemu denganmu." Wang Lin dengan tenang memandang orang itu dan mengangguk. Zhou Lin berjalan ke taman dan menutup gerbangnya. Dia memandang Wang Lin dengan ekspresi yang rumit dan berkata, "Ini. Haruskah aku memanggilmu paman?" "Tetap saja, lupakan saja. Karena kamu adalah teman guruku, kamu adalah pamanku." "Paman, silakan lewat sini." Zhou Lin menggelengkan kepalanya. Dia sebenarnya masih dalam pelatihan tertutup, namun dia menerima pesan dari Li Muan untuk keluar lebih awal. Zhou Lin adalah seorang yatim piatu yang diselamatkan oleh Li Muan dan terus mengikutinya sejak saat itu. Dia dipenuhi rasa hormat dan terima kasih terhadap Li Muan. Dari perkataan Li Muan, dia menyadari bahwa murid yang dia terima adalah temannya. Butuh waktu lama baginya untuk memikirkan semua ini. Inilah sebabnya, setelah dia melihat tingkat kultivasi Wang Lin, dia hanya terkejut dan tidak terkejut. Dia hanya berasumsi bahwa kultivasi Wang Lin selalu seperti ini dan dia telah menyembunyikannya sebelumnya. Zhou Lin tiba di depan kamarnya. Dia melambaikan tangannya dan pintunya bersinar. Setelah itu, dia membukanya. Zhou Lin berbalik untuk melihat Wang Lin, lalu masuk ke kamar. Wang Lin tidak bergerak, tetapi menyebarkan akal ilahi dan diam-diam menempatkan batasan yang dapat dia aktifkan kapan saja pada tubuh Zhou Lin. Baru setelah itu dia masuk ke kamar. Wang Lin berhati-hati terhadap semua orang. Meskipun Zhou Lin baik padanya sebelumnya dan juga murid Li Muan, ketika tiba waktunya untuk berhati-hati, dia tidak akan pernah ceroboh. Di bawah pemindaian akal sehatnya, dia hanya menemukan fluktuasi kekuatan spiritual dari Tunku Pil dan segala sesuatunya tampak normal. Saat Zhou Lin memasuki ruangan, dia menyentuh tasnya dan mengeluarkan 3 potong batu giok. Dia menempatkannya di bawah Tunku Pil. Dia mundur beberapa langkah saat dia membentuk beberapa segel dan menembakkannya ke arah Tunku Pil. Tunku Pil bersinar dan tenggelam 3 inci ke dalam tanah. Zhou Lin menarik napas dalam-dalam dan meraih tungku. Setelah memutar tungku beberapa kali, seberkas cahaya muncul di dinding di depannya. Sinar cahaya ini bergerak seperti seekor naga yang mengibaskan ekornya. Ia bergerak cepat dan segera membentuk formasi. Zhou Lin mundur beberapa langkah dan dengan hormat berkata, "Formasi ini terhubung ke ruang rahasia yang telah disiapkan secara diam-diam oleh guru dan tidak ada orang luar yang mengetahuinya. Paman, silakan masuk. Murid akan berjaga di sini dan melaporkan kepada paman jika terjadi sesuatu." Wang Lin tidak bergerak, tapi menatap formasi di dinding. Setelah beberapa saat, dia melihat ke arah Zhou Lin dan berkata, "Gurumu ada di dalam ruang rahasia." Zhou Lin diam-diam menghela nafas. Dia tahu bahwa Wang Lin tidak akan mempercayainya. Dia tersenyum pahit sambil mengeluarkan sebuah batu giok dan berkata, "Ini adalah sepotong batu giok yang diberikan guru kepada muridnya." "Paman, tolong lihat." Wang Lin mengambil potongan batu giok itu dan memindainya. Dia memandang Zhou Lin, lalu berjalan menuju dinding. Saat dia menyentuh dinding, tubuhnya langsung menghilang. Ekspresi Zhou Lin tetap normal saat dia memutar Tunku Pil dan membuat formasi menghilang. Dia menaruh beberapa tumbuhan ke dalam Tunku Pil dan mulai berkonsentrasi pada alkimia, namun kenyataannya, dia terus menyebarkan kesadaran ilahi sehingga jika terjadi sesuatu, dia akan segera memberitahu gurunya. Zhou Lin tidak tahu hubungan apa yang dimiliki Wang Lin dengan gurunya, tetapi dia tahu bahwa semua yang dia miliki sekarang adalah dari Li Muan, jadi jika Li Muan memintanya melakukan sesuatu, dia akan memberikan segalanya. Ia juga mengetahui bahwa gurunya pasti sedang melakukan beberapa hal misterius yang berhubungan dengan upacara kultivasi pasangan dalam 20 hari. Begitu dia terlibat, dia akan terseret ke dalam masalah ini juga. Saat Wang Lin muncul lagi, dia melihat Li Muan. Di depannya ada sebuah ruangan. Meski ruangannya tidak besar, hal yang paling menarik perhatian di ruangan itu adalah Tunku Pil. Di atas Tunku Pil ada 7 naga hitam. Saat ini, ke-7 naga itu sedang memuntahkan asap ungu yang perlahan naik dan mengembun menjadi bola ungu.
Di dalam bola ungu itu ada tungku pil kecil dengan selembar kertas kuning di atasnya. Mata Limuan terpaku pada tungku pil, ekspresinya tegang. Ketika dia melihat Wang Lin, dia dengan lembut berkata, "Di atas kami ada alun-alun di luar aula utama Sekte Langit Awan. Untuk membuka segel pil ini, kita perlu meminjam kekuatan dari 7 tungku pil pencuri surga." Episode 223 membuka segel pil. Asal-usul 7 tungku pencuri surga dari Sekte Langit Awan sangat misterius. Rumor mengatakan bahwa pendiri sekte tersebut menciptakan 9 di antaranya. Mereka disegel di bawah gunung Cloud Sky Sekte, menunggu murid yang bisa memanggil mereka. Tapi tidak peduli seberapa kuat pendirinya, dia masih belum berada pada tahap pemutusan roh karena peringkat negaranya, jadi meskipun ada kekuatan di dalam tungku pil, tidak ada yang benar-benar mau mencurinya. Tapi kekuatan tungku pil pencuri surga sangat hebat, jadi menggunakan kata mencuri surga tidak sepenuhnya salah. Dalam catatan kuno Sekte Langit Awan, 9 tungku pil pencuri surga ini semuanya palsu. Pendiri Sekte Langit Awan pernah melihat tungku asli dan menghafal desainnya, lalu memalsukan tungku pil dari ingatannya. Alasan mengapa itu adalah 9 tungku pil adalah karena tingkat kultivasi sang pendiri tidak cukup tinggi untuk membuat satu tungku pil berisi semua hal yang telah dia hafal, jadi dia harus membuat 9 tungku pil untuk menampung semuanya. Hasilnya, 9 tungku pil pencuri surga tercipta. Ada aspek misterius lain dari tungku pil pencuri surga, mereka tidak bisa meninggalkan pegunungan Sekte Langit Awan. Saat mereka meninggalkan pegunungan, mereka akan berubah menjadi besi tua. Fenomena ini telah menyebabkan beberapa negara kultivasi tingkat tinggi datang menyelidiki, namun mereka tidak menemukan apapun. Namun, karena itu, mereka menyerah pada gagasan untuk mencurinya dan malah mendukung Sekte Langit Awan. Oleh karena itu, Sekte Langit Awan mampu berkembang dengan cepat dan menjadi sekte nomor 1 di negara Chu. Limuan memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia menatap gas yang dimuntahkan oleh 7 naga di tungku pil. Dia berbisik, "Untuk membuka segel pil, kita membutuhkan energi spiritual dan waktu yang tepat. Kita harus meminjam kekuatan spiritual dari 7 tungku pil pencuri surga saat sedang digunakan." Ekspresi Wang Lin tenang. Dia berdiri di samping Limuan dan memperhatikan tungku pil. Dia berbisik, "Apakah Sekte Langit Awan selalu membuat pil sebulan sekali?" Limuan dengan lembut mengangguk. Dia berkata dengan suara lembut, "Ya. Tungku pil pencuri surga hanya dapat digunakan pada waktu tertentu sebulan sekali untuk mendapatkan efek yang maksimal. Hanya tetua dari Cloud Sky Sekte yang memiliki hak istimewa untuk menggunakannya. Beberapa pil langka memerlukan tungku pil pencuri surga untuk membuatnya." Wang Lin sedikit mengangguk. Dia menunjuk ke tungku pil dengan 7 kepala naga di depan mereka dan bertanya, "Apakah ini juga tungku pil pencuri surga?" Limuan mengungkapkan senyum bangga dan dengan apik berkata, "Tungku ini bukanlah tungku pil pencuri surga, tetapi efeknya hampir sama. Tungku pil ini diam-diam dibuat oleh One Air setelah mempelajari tungku pil pencuri surga selama bertahun-tahun. Ini awalnya adalah kartu asku melawan Sekte Langit Awan jika mereka memutuskan untuk bertindak melawanku. Jika mereka melakukannya, maka One Air akan menggunakan tungku pil ini untuk mempengaruhi 7 tungku pil selama pemurnian pil dan mengubahnya menjadi debu. Ini juga akan melepaskan semua energi spiritual di tungku pil, menyebabkan semua kultivator jiwa baru lahir terlalu sibuk mencoba memperbaiki tungku pil untuk mengejarku. Bagaimanapun, tungku pil ini adalah segalanya bagi mereka." Wang Lin menyeringai. Dia mengangguk dan tidak lagi berbicara sambil menatap tungku pil. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba bertanya, "Kamu baru saja mengatakan bahwa di atas sini ada 7 tungku pil pencuri surga. Apakah ada energi spiritual yang tersimpan di dalamnya selama ribuan tahun?" Li Muan kaget. Dia berkata, "Itu benar. Ada energi spiritual ribuan tahun di tungku pil itu. Jumlahnya hanya bisa lebih banyak dan tidak lebih sedikit karena tungku pil ini telah digunakan untuk memurnikan pil selama ribuan tahun. Setelah setiap pil dibuat, sebagian energi spiritual akan tetap berada di dalam tungku." Mata Wang Lin tiba-tiba bersinar. Dia mengitari tungku pil 7 kepala naga. Dia kemudian menyentuhnya dengan lembut. Itu mengeluarkan suara yang tajam. Dia tidak menoleh dan bertanya, "Bisakah kamu mencuri energi spiritual dari tungku pil pencuri surga di atas kita dengan tungku pil ini?" Mata Limuan membelalak saat dia menyadari apa yang dimaksud Wang Lin dan bertanya, "Kamu ingin berkultivasi di tungku pil ini?" Wang Lin berbalik. Dia tersenyum pada Limuan dan berkata, "Ya. Jika saya berkultivasi di tungku pil ini, itu akan sangat efektif. Namun, itu bukan dengan tubuh avatar ini, tapi tubuh utamaku.
Ekspresi Lim Wuan menjadi aneh. Saat dia hendak berbicara, jumlah gas ungu yang keluar dari kepala naga tiba-tiba meningkat. Gas dalam jumlah besar melayang, membentuk awan gelap di atas tungku pil. Di dalam awan gelap ada tungku pil dengan segel pil di atasnya. Tungku bersinar merah dan segel pil mulai berkibar ke atas dan ke bawah. Pada saat itu, di atas ruangan ini, para tetua dari Sekte Langit Awan sedang menatap ke langit, menghitung waktu. Para tetua ini semuanya adalah ahli alkimia dari Sekte Langit Awan dan salah satu dari mereka adalah salah satu dari 3 ahli alkimia peringkat 5, Ouyang Zi. Ouyang Zi awalnya adalah murid dari ketua Sekte Dalam, tapi dia rela melepaskan kesempatan menjadi kepala Sekte untuk memusatkan seluruh perhatiannya pada alkimia. Kecintaan orang ini terhadap alkimia telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Dia tidak peduli dengan kultivasi atau kekuasaan. Dapat dikatakan bahwa dia tidak peduli pada hal lain selain alkimia. Tujuan hidup Ouyang Zi adalah menyempurnakan pil dewa peringkat 9 yang legendaris. Tapi tujuannya terlalu jauh dari jangkauan. Bahkan negara peringkat 6 hanya bisa membuat pil peringkat 6. Bahkan beberapa orang jenius yang terkadang datang hanya bisa membuat pil peringkat 7. Justru karena betapa sulitnya alkimia, Sekte Langit Awan dilindungi oleh Sekte Iblis Raksasa dari negara peringkat 4. Harus dikatakan bahwa pil peringkat 5 adalah batas dari apa yang dapat dibuat oleh negara peringkat 4. Semua ini menunjukkan pentingnya Sekte Langit Awan bagi Sekte Iblis Raksasa. Ouyang Zi adalah seorang alkemis peringkat 5 dan telah mencapai tahap awal Naschen Soul. Jika dia tidak terlalu fokus pada alkimia, dia pasti sudah mencapai tahap akhir dan akan menjadi salah satu leluhur sekte tersebut. Meskipun dia baru berada di tahap awal Naschen Soul, statusnya jauh lebih tinggi daripada Lim Wuan, yang merupakan orang luar. Hari ini, dia akan menyempurnakan pil peringkat 5. Dia telah mempersiapkannya selama beberapa tahun untuk ini. Selain dirinya, dia meminta 6 orang lainnya untuk datang membantunya dalam pemurnian pengorbanan. Pemurnian pengorbanan adalah teknik pemurnian pil yang diciptakan sendiri oleh Ouyang Zi. Dalam pikirannya, pemurnian pil adalah tindakan yang menentang langit, sehingga perlu ada pengorbanan. Itu mirip dengan upacara pengorbanan surga dewa kuno, hanya saja pengorbanan yang dia lakukan adalah pil. Ouyang Zi memiliki kepala penuh rambut putih dan terlihat sangat tua, tetapi matanya memancarkan cahaya iblis. Dia mengeluarkan aura yang sangat misterius sehingga tidak ada satupun dari 6 alkemis lainnya yang berani menatapnya secara langsung. Harus dikatakan bahwa cahaya iblis ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jiwa seseorang, tetapi jika digunakan dalam alkimia, itu memungkinkan seseorang untuk melihat ke dalam tungku pil. Dia memperoleh kemampuan ini ketika meminum pil penglihatan hantu. Pil penglihatan hantu ini sangat misterius. Hanya 1 dari 10 orang yang meminum pil berhasil memperoleh penglihatan ini. Setiap orang yang gagal menjadi buta. Pil yang begitu kejam jelas memiliki efek yang sangat baik. Jika seseorang berhasil menyerap pil penglihatan hantu, mereka akan memperoleh penglihatan hantu. Penglihatan hantu adalah salah satu alasan dia bisa berjalan sejauh ini di jalur alkimia. Saat ini, Ouyang Zi mengenakan jubah abu-abu besar sambil menatap ke langit. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening dan berkata, "Saat saya memurnikan pil, saya benci jika orang lain melihatnya." Kepala sekte adik laki-laki, apakah kamu tidak mengetahui hal ini? 3 orang keluar dari aula utama. Salah satunya adalah kepala sekte dari Sekte Dalam. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Bukankah aku sudah memberitahu kalian? Ketika kakak laki-laki memurnikan pil, dia tidak mengizinkan siapapun untuk menontonnya." Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke arah Ouyang Zi dan berkata, "Saudara bela diri yang lebih tua, keduanya adalah tamu dari negara kultivasi Tianwu. Mereka ingin melihat kakak laki-laki memurnikan pil, bagaimana menurutmu?" 2 orang di belakangnya kurus dan tinggi, tapi keduanya memancarkan aura yang sangat kuat. Jelas sekali, tingkat kultivasi mereka sangat tinggi. Ouyang Zi mengerutkan keningnya. Dia dengan dingin berkata, "Enyahlah." Ekspresi kepala sekte tetap normal, tetapi wajah kedua tamu itu berubah. Mereka menunjukkan ekspresi mengejek, tapi mereka tidak melakukan apapun dan pergi. Kepala Sekte Langit Awan, Yuan Tian, telah memberitahu mereka tentang hal ini sebelumnya, namun mereka bersikeras untuk datang. Setelah menghela nafas, dia menemani keduanya dan mulai mengobrol dengan mereka. Menurutnya, keduanya ada di sini untuk membeli pil dan tawarannya sangat menarik, sehingga ia masih perlu sedikit mengakomodasinya. Setelah ketiganya pergi, Ouyang Zi terus menghitung waktu. Setelah sekitar 10 napas, matanya berbinar.
Tangannya membentuk segel saat dia melompat ke udara dan menembakkan 7 sinar cahaya ke 7 tungku pil. Saat ini, jubah besarnya berkibar tertiup angin, membuatnya terlihat sangat megah. Keenam alkemis memperhatikannya dengan tatapan kagum. 7 tungku pil pencuri surga mulai bergerak setelah cahaya mendarat di atasnya. Mereka bergerak membentuk lingkaran seolah ada tangan raksasa yang menggerakkan mereka dari atas. 6 tungku pil membentuk lingkaran dengan tungku ketujuh di tengahnya. Pada saat yang sama, di ruang bawah tanah, tungku pil naga Limuwan juga bereaksi. Limuwan menarik napas dalam-dalam. Dia menggigit jarinya dan segera membentuk beberapa segel dengan tangannya. Dia menembakkan segel ketujuh naga di tungku pil. Ketujuh naga itu bergerak seolah-olah mereka hidup dan melayang di sekitar ruangan. Mereka semua melingkar. Segera, ketujuh naga itu berubah menjadi tungku pil ilusi. 6 di antaranya membentuk lingkaran sementara yang ketujuh menyatu ke dalam tungku naga Limuwan. Mata Wang Lin berbinar. Tanpa berkata apa-apa, dia melambaikan tangannya dan menembakkan lingkaran ilusi ke tanah. Kemudian, tangannya membentuk segel saat dia berteriak, tubuh utama, muncul. Tubuh utama Wang Lin dengan rambut putih dan bintang ungu di dahi muncul tanpa suara melalui lingkaran ilusi. Saat dia muncul, ruangan menjadi dingin. Bahkan tungku pil ilusi di udara menjadi sedikit kabur. Limuwan menatap tubuh utama Wang Lin dengan ekspresi penuh kerinduan. Segera, matanya berbinar. Inilah orang yang telah dia tunggu selama lebih dari 200 tahun. Avatar itu terlalu rendah dibandingkan dengan tubuh utama. Setelah tubuh utama muncul, dia berjalan menuju tengah ruangan. Ketika dia tiba di depan tungku pil naga, dia menoleh untuk melihat Limuwan. Hati Limuwan terasa dingin setelah melihat tatapan dingin itu. Dia terlalu familiar dengan tatapan ini. Tatapannya persis sama dengan yang dimiliki Wang Lin ketika mereka bertemu 200 tahun lalu. Setelah 200 tahun, rasa dingin di matanya menjadi lebih intens dari sebelumnya. Limuwan menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat membentuk segel. Di bawah kendalinya, tutup tungku pil perlahan-lahan dipindahkan ke samping. Tubuh utama Wang Lin melompat ke dalam tungku pil dan mulai berkultivasi tanpa ragu-ragu. Segera setelah itu, tutup tungku pil ditutup. Pada titik ini, di tanah di atas ruangan, Ouyang Zi mengangkat kedua tangannya dan membukanya lebar-lebar. Dia kemudian menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, dia menatap tungku pil di tengah. Tiba-tiba, gas hijau keluar dari tungku pil hingga membentuk tangan raksasa yang mulai tumbuh. Ouyang Zi menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan tas berisi. Dia membuang harta surgawi yang tak terhitung jumlahnya ke tangan raksasa itu. Kemudian, tangan raksasa itu menutup dan berubah menjadi asap hijau saat kembali ke tungku pil. Mata Ouyang Zi berbinar ketika dia berteriak, pengorbanan pil. Pengorbanan pertama, pil darah iblis peringkat 4. Saat dia selesai berbicara, salah satu dari 6 orang itu maju beberapa langkah dan menamparkan tas pegangannya. Botol giok putih muncul dari tas pegangan. Dia berjalan ke salah satu tungku pil dan membuka segel botolnya. Dia dengan hati-hati menuangkan pil berwarna merah darah. Saat pil itu muncul, area itu dipenuhi bau darah. Saat ini, wajah orang tersebut agak pucat. Tangan kanannya gemetar saat dia memegang pil, tetapi dia mengatupkan giginya dan memasukkan pil itu ke dalam salah satu dari 6 tungku pil. Saat pil memasuki tungku pil, tungku itu mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Segera setelah itu, cahaya berwarna merah darah melonjak ke udara, membentuk pilar cahaya yang mencapai langit. Adegan yang sama terjadi di dalam ruangan ketika salah satu tungku pil ilusi yang dibentuk oleh salah satu naga menembakkan pilar lampu merah. Selain ukurannya, tiang lampu merah juga identik dengan yang di luar. Mata Wang Lin berbinar. Melihat pemandangan di depannya, dia bertanya, teknik pemurnian pil macam apa ini? Mata Limuwan dipenuhi dengan rasa hormat saat dia berbisik, ini adalah metode pemurnian milik Ouyang Zi yang disebut pemurnian pengorbanan. Pada dasarnya, dia menggunakan berbagai pil peringkat 4 untuk membuat pil peringkat 5. Meskipun tingkat keberhasilannya tidak tinggi, namun masih jauh lebih tinggi dibandingkan metode normal. Saat ini, di tanah di atas, mata Ouyang Zi berbinar dan dia berteriak, pengorbanan kedua, pil Luolin peringkat 4. Orang lain tiba di sebelah tungku pil. Dia mengeluarkan pil biru dan dengan hati-hati meletakkannya di dalam tungku. Tiba-tiba, pilar cahaya biru muncul dari tungku pil itu. Kemudian, Ouyang Zi mengeluarkan semuanya dan memasukkan 4 pil peringkat 4 lagi. Kini, 6 pilar cahaya melesat ke langit. Pilar cahaya ini dapat dilihat bahkan di luar pegunungan Sekte Langit Awan. Ouyang Zi sangat gugup.
Dia menatap tungku pil di tengah dan bergumam, ini harus berhasil. Ini harus berhasil. Jika saya berhasil kali ini, saya akan mendapat 3 pil peringkat 5. Dikombinasikan dengan 3 pil peringkat 5 yang dimiliki sekte tersebut, saya akan memiliki 6. Dengan 6 pil, saya bisa menggunakan pil peringkat 5 sebagai pengorbanan dan merasakan bagaimana rasanya menyempurnakan pil peringkat 6. Matanya bersinar dengan cahaya yang belum pernah terlihat sebelumnya saat dia menatap tungku pil. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia berteriak, kalian berenam, pemurnian telah dimulai. Keenam alkemis itu memperlihatkan ekspresi kegembiraan. Jika mereka berhasil kali ini, maka mereka akan membantu menciptakan pil peringkat 5. Ini adalah sesuatu yang diimpikan oleh semua alkemis. Keenamnya melompat ke udara dan melayang di atas 6 tungku pil. Mereka duduk bersila di pilar cahaya dan mendorong energi spiritual di tubuh mereka untuk bergerak. Ouyang Zi tidak ragu sama sekali. Tubuhnya perlahan mendarat di atas tungku pil terakhir dan dia menutup matanya. Pada saat itu, di ruang bawah tanah, 6 tungku pil ilusi juga memancarkan pilar cahayanya sendiri. Di dalam tengah pilar cahaya ini terdapat tungku pil dengan segel pil di atasnya. Di bawah segel pil ada tungku pil yang dibuat Limuan, dengan tubuh utama Wang Lin di dalamnya. Meskipun tubuh utama Wang Lin berada di dalam tungku pil, saat ini ia tidak menyerap energi spiritual apapun karena semuanya sedang dipersiapkan untuk pembukaan segel pil. Sedangkan untuk menyerap energi spiritual, Wang Lin bisa menunggu sampai segel pil terbuka. Ekspresi Limuan serius. Tangannya terus-menerus membentuk segel saat dia menembakkannya ke tungku pil masing-masing. Tak lama kemudian, serpihan cahaya yang tak terhitung jumlahnya datang dari 6 pilar cahaya dan menuju ke segel pil di tengah. Sepotong energi spiritual dicuri oleh Limuan dari pengorbanan pil peringkat 4. Ini adalah bagaimana masalah membutuhkan banyak energi spiritual untuk membuka segel pil dapat diselesaikan. Kenyataannya, Limuan hanya membutuhkan 2 hal untuk membuka segel pil. Salah satunya adalah lokasi. Dia membutuhkan tempat dengan banyak energi spiritual, tetapi tidak ada urat nadi di dalam tanah. Masalah ini diselesaikan oleh Ouyang Zi. Kini mereka tinggal menunggu waktu yang tepat untuk membuka segel pil. Selain lokasi, syarat kedua adalah waktu. Hanya dengan membuka segel pil pada waktu yang sama dengan saat disegel maka persyaratan waktu dapat dipenuhi. Semakin kecil perbedaan waktunya, semakin sedikit kerusakan yang dialami pil tersebut. Jika perbedaan waktunya terlalu besar, maka pil akan mengalami kerusakan. Wang Lin sudah mengetahui semua ini setelah Limuan menjelaskannya. Sekarang pertanyaannya adalah, kapan waktu yang tepat untuk membuka segelnya? Limuan memeriksa banyak buku dan menemukannya 1 kali. Waktunya adalah 45 menit lewat tengah malam. Hasilnya, waktu terbaik untuk memurnikan pil dan menyegel pil adalah lewat tengah malam selama 45 menit. Harus dikatakan bahwa dalam hal memurnikan pil atau menyegel pil, waktu terbaik untuk melakukannya adalah ketika Yang dan Ying terpisah. Tentu saja, ini hanya berlaku saat memurnikan pil yang sangat berharga. Sedangkan untuk pil biasa, orang tidak akan mempermasalahkannya. Tapi tebakan ini tidak terlalu akurat. Kenyataannya, ada beberapa alkemis yang takut orang lain mencuri pil mereka. Mereka dengan sengaja mengubah waktu saat menyegel pil. Akibatnya, meskipun seseorang mencuri pil tersebut, mereka tidak akan dapat membukanya dengan benar tanpa mengetahui waktu yang tepat. Solusi Limuan terhadap hal ini adalah dengan menggunakan metode yang akan menggunakan energi spiritual dalam jumlah besar untuk membebani pil secara berlebihan. Hal ini mengorbankan sedikit efektivitas pil untuk membuka segel pil. Bisa dibilang, selama waktunya tidak terlalu berbeda dengan saat disegel, segel pil akan dilepas dan pil tersebut juga akan mengalami kerusakan yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan metode normal. Tetapi jika perbedaan waktunya terlalu besar, pil tersebut akan menjadi tidak berguna. Ekspresi Limuan serius saat dia berbisik kepada Wang Lin, karena keberadaan tungku pil ini, peluang keberhasilan Ouyang Zi tidaklah tinggi. Mengetahui kepribadiannya, dia akan menggunakan teknik pengorbanan darah. Pada saat itulah akan terjadi semburan energi spiritual. Itulah waktunya untuk membuka segel pil. Waktu perlahan berlalu. Saat ini, di atas tanah, Ouyang Zi membuka matanya. Dia menyadari bahwa energi spiritual di area tersebut menurun dengan cepat. Energi spiritual tidak cukup untuk membuat pil peringkat 5. Ini adalah pertama kalinya dia menemui hal seperti ini. Saat ini adalah momen kritis dalam proses pemurnian, jadi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia berteriak, pengorbanan darah.
Ekspresi keenam alkemis di sekitarnya tiba-tiba berubah, tapi mereka segera menunjukkan ekspresi tekad. Tanpa ragu-ragu, mereka semua meledakkan inti mereka sendiri. Serangkaian ledakan terjadi saat area tersebut tertutup kabut berdarah. Hasilnya, energi spiritual di area tersebut tiba-tiba meningkat. Energi spiritual di daerah tersebut mencapai puncaknya. Mata Ouyang Zi bersinar saat tangannya membentuk segel dan menyerang ke arah Tungku Pil di hadapannya. Tungku Pil mulai menyerap energi spiritual di sekitarnya dengan gila-gilaan. Segera, bahkan 6 pilar cahaya mulai menyatu menuju Tungku Pil tengah. Ekspresi Ouyang Zi menjadi lebih serius. Ini adalah momen yang menentukan, jadi dia tidak boleh membuat kesalahan apapun. Dia sudah gagal berkali-kali sebelumnya, jadi dia tidak yakin apakah dia akan berhasil kali ini. Pada saat itu, di ruang bawah tanah, Limuan menunjuk ke alisnya dan mengeluarkan setetes darah inti. Setetes darah ini melayang di tengah-tengah 6 Tungku Pil. Tiba-tiba, semua Tungku Pil berguncang saat pilar cahaya runtuh dan bergerak menuju Tungku Pil di tengahnya. Tungku Pil mengeluarkan cahaya berwarna pelangi. Di bawah tekanan semua energi spiritual itu, segel pil mulai menggulung perlahan hingga benar-benar tergulung dan jatuh dari Tungku Pil. Pada saat yang sama, tekanan dalam jumlah yang tak terbayangkan dari kekuatan spiritual di dalam Tungku Pil muncul, menyebabkan Tungku Pil meledak. Pil bulat berwarna cian muncul. Tetapi pada saat itu, suara retakan yang tajam memenuhi udara saat retakan muncul pada pil. Pil roh peringkat 7. Mata Limuan membelalak. Meskipun dia sudah siap, dia tetap terkejut. Episode 224 membentuk jiwa yang baru lahir. Limuan menatap pil itu sambil bergumam pada dirinya sendiri, ada yang tidak beres. Jika itu adalah pil peringkat 7, pasti ada reaksinya. Kenapa tidak ada reaksi? Wang Lin meraih udara dengan tangan kanannya. Pil itu terbang ke tangannya dan dia memeriksanya dengan cermat. Warna pil ini adalah cian dan semburan energi spiritual keluar dari celah pada pil, meningkatkan kepadatan energi spiritual di dalam ruangan. Wang Lin memandang Limuan dan bertanya, ini adalah pil peringkat 7. Limuan maju beberapa langkah dan berdiri di samping Wang Lin. Dia mengambil pil itu dari tangannya dan memeriksanya dengan cermat. Dia menghela nafas dan berkata, lebih tepatnya, ini adalah pil peringkat 7 semu, jadi ini benar-benar pil peringkat 6 atas. Kita pasti melewatkan waktu yang tepat untuk membuka segel terlalu lama, yang menyebabkan pilnya retak. Jika kami membukanya pada waktu yang tepat, pil itu akan berada di atas peringkat 7. Sekte Qi Huang adalah bagian dari negara peringkat 4, jadi mereka pasti telah membuat pil langka peringkat 5 atas dan kemudian menyegelnya. Dari tampilan segelnya, itu pasti sudah ada setidaknya beberapa ribu tahun yang lalu. Mata Wang Lin berbinar saat dia menatap pil itu dan bertanya, apakah kamu tahu pil apa ini? Limuan merenung sejenak. Matanya tiba-tiba berbinar dan dia berkata, Sekte Qi Huang memiliki 3 pil yang terkenal. Jika Wan Er benar, ini adalah pil Qian Cloud. Pil ini akan memungkinkan Anda untuk menembus tahap formasi inti. Wang Lin merenung sedikit. Setelah meminum pil dari Limuan, dia berkata, tunggu aku. Limuan mengangguk. Dia menatap Wang Lin dengan lembut dan berkata, kamu bisa santai. Bahkan jika kamu gagal, Wan Er akan menghancurkan 7 Tungku Pil pencuri surga. Jika saya melakukan itu, mereka tidak akan mengejar kita. Cahaya dingin melintas di mata Wang Lin. Dia dengan tenang berkata, seharusnya tidak terlalu merepotkan. Dengan itu, dia duduk di depan Tungku Pil. Dia mengarahkan jarinya ke alisnya dan menghilang. Limuan menggigit bibir bawahnya. Jika dia pergi dari rumahnya terlalu lama, akan menimbulkan kecurigaan. Setelah merenung sejenak, dia melambaikan tangan kanannya ke dinding dan sebuah formasi muncul. Limuan berjalan melewati formasi dan menghilang dari ruangan. Pada saat itu, di tanah di atas ruangan itu, pemurnian Ouyang Zi telah mencapai akhir. Matanya dipenuhi kegembiraan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Setelah sekian lama, dia mendengus sambil melompat. Dia melambaikan tangannya dan tutupnya terlepas dari Tungku Pil. Saat itu, langit berubah warna. Langit gelap sebelumnya tiba-tiba menyala ketika pil emas melayang keluar dari dalam Tungku Pil. 6 jiwa perlahan muncul di sekitar pil. Jiwa-jiwa inilah yang sebelumnya mengorbankan diri mereka sendiri. Mereka duduk bersila, melayang mengelilingi pil. Ekspresi Ouyang Zi menjadi serius saat dia mengatupkan tangannya dan berteriak, ini semua berkat kalian 6 rekan kultivator sehingga pil saya berhasil dibuat. Aku tidak bisa membalas budi kalian dengan cukup. Pil ini akan disebut pil 6 Dao Spirit untuk menghormati kalian semua.
Saat kata-kata itu diucapkan, keenam jiwa itu mengeluarkan ekspresi senang. Mereka melihat pil itu dengan sedikit keengganan di wajah mereka saat menghilang. Pada saat yang sama, pil itu perlahan turun dan diambil oleh Ouyang Zi. Meskipun ekspresinya tenang, hatinya sangat gembira saat dia berpikir, saya akhirnya berhasil. Sekarang saya akan dapat mencoba menyempurnakan pil peringkat 6. Adapun Wang Lin, dia duduk di surga menentang ruang, berkultivasi, menatap pil di tangannya. Setelah beberapa saat, dia menunjukkan ekspresi tegas dan melemparkan pil itu ke mulutnya. Saat pil memasuki mulutnya, itu berubah menjadi garis energi spiritual biru. Saat garis biru melintasi tubuh Wang Lin, taktik Dewa Kuno terus melahap energi spiritual garis biru yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, inti Wang Lin dengan cepat berputar seiring bertambahnya besar. Perlahan-lahan, potongan kekuatan spiritual ungu muncul di intinya. Semakin banyak energi spiritual ungu berkumpul di intinya, kultivasinya akhirnya mencapai puncak formasi inti tahap akhir. Saat ini, kultivasinya terus meningkat karena intinya semakin besar. Segera, tetesan cairan emas menetes dari intinya seolah intinya meleleh. Tubuhnya juga menjadi transparan pada saat itu, memungkinkan dia untuk melihat semua perubahan yang terjadi di tubuhnya. Wang Lin sangat tenang saat dia memusatkan seluruh perhatiannya pada kultivasi sambil menunggu saat jiwa baru lahirnya terbentuk. Bagi Wang Lin, arti pembentukan Naschen Soul-nya sangat berbeda dengan orang lain. Begitu dia berhasil membentuk Naschen Soul-nya, langkah pertama rencananya akan selesai. Setelah itu, dia akan menggabungkan tubuh utamanya dan avatarnya, lalu menggunakan avatarnya untuk menerobos ke tahap Naschen Soul di tubuh utamanya. Setelah tubuh utamanya dapat menembus tahap Naschen Soul, maka alam ji miliknya juga akan mengalami terobosan pertamanya. Saat itu, dia akan menjadi orang terkuat di negara Chu. Bahkan di dalam lautan iblis, dia akan memiliki kemampuan untuk mendirikan sekte sendiri dan bersaing dengan para kultivator pemutusan roh. Yang penting dia bisa kembali ke negara Zhao untuk membalas dendam. Teng Huayuan. Nama ini adalah sesuatu yang dibenci Wang Lin selama lebih dari 400 tahun. Ini adalah kebencian yang tidak bisa dijelaskan lagi. Jika ada yang berani menghalangi jalannya, mereka harus membayar harganya dengan darah. Wang Lin tidak tahu tingkat kultivasi apa yang telah dicapai Teng Huayuan dalam 400 tahun ini, tetapi selama dia belum mencapai Spirit Severing, begitu Wang Lin mencapai Naschen Soul, nasibnya tidak akan berubah. Wang Lin tidak percaya bahwa hanya dalam 400 tahun, seorang kultivator Naschen Soul tahap awal akan mampu menembus tahap Spirit Severing. Harus dikatakan bahwa setelah Naschen Soul, bahkan setiap tahap kecil, sangat sulit untuk ditembus. Dunia kultivasi adalah sebuah piramida. Semakin tinggi Anda pergi, semakin sedikit jumlahnya. Di antara 7 tingkat kultivasi kondensasi Qi, pembentukan fondasi, formasi inti, jiwa yang baru lahir, pemutusan roh, transformasi jiwa, dan pencarian kenaikan, jiwa yang baru lahir adalah penghalangnya. Jika seseorang dapat mencapai Naschen Soul, itu berarti mereka telah benar-benar melangkah ke dunia kultivasi dan dapat mencapai puncak dunia kultivasi. Selain balas dendam, ada hal lain yang mendesaknya untuk menjadi lebih kuat, bahaya yang terus-menerus dia rasakan dari pria berambut merah di tanah Dewa Kuno. Dia percaya bahwa dengan pikiran jenius pria berambut merah itu, dia akan menemukan cara lain untuk melarikan diri dari tanah Dewa Kuno. Setelah pria berambut merah lolos, hal pertama yang akan dia lakukan adalah menemukan Wang Lin. Setelah menyatu dengan warisan ilmu, dia bisa merasakan bahwa dirinya perlahan berubah setiap hari. Ini adalah perubahan dalam mentalitasnya ketika pemikirannya menjadi semakin sejalan dengan pemikiran Dewa Kuno. Sebelum memasuki dunia kultivasi, impian terbesar Wang Lin adalah lulus ujian negara, membanggakan orang tuanya, dan membiarkan orang tuanya menjalani kehidupan yang baik, tetapi ketika paman keempat memberinya kesempatan untuk menjadi abadi, segalanya berubah. Saat itu, dia mengira kota dekat desa sudah menjadi kota terbesar di luar sana. Adapun ibu kota raja, dia bahkan tidak pernah melihatnya atau melihatnya. Saat pertama kali memasuki dunia kultivasi, tujuannya adalah menjadi abadi. Pada saat yang sama, dia mengetahui bahwa negara Zhao hanyalah sebuah negara kecil di planet ini. Lalu, ada beberapa peristiwa besar yang memaksa Wang Lin terus mencari cara baru untuk menjadikan dirinya lebih kuat. Tujuannya adalah kembali ke negara Zhao dan membalas dendam. Setelah mengunjungi satu demi satu negara, wawasan Wang Lin semakin luas. Dia mengetahui bahwa tanah tempat dia berdiri disebut planet Suzaku dan negara Zhao hanyalah negara kultivasi peringkat 3.
Di atasnya ada negara kultivasi peringkat 4, peringkat 5, bahkan peringkat 6. Dia tahu bahwa penguasa sebenarnya dari planet Suzaku adalah negara Suzaku. Setelah ia menerima warisan ilmu, wawasannya kembali diperluas. Kosmos yang luas dipenuhi dengan planet yang tak terhitung jumlahnya seperti planet Suzaku. Ukuran dan kekuatan dewa kuno yang dengan santai menghancurkan sebuah planet membuat Wang Lin merasa mabuk. Pada saat itu, mentalitas Wang Lin berubah dan tujuannya menjadi mengejar kultivasi yang lebih tinggi. Hanya dengan menjadi lebih kuat dia akan mampu bertahan di dunia kultivasi ini. Dapat dikatakan pada saat itu, Wang Lin melepaskan diri dari tujuan balas dendamnya dan berubah menjadi tujuan mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Mentalitas seseorang yang tidak mau diinjak dan seseorang yang ingin mengejar batas kekuatannya. Mentalitas ini adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh orang kuat setiap saat. Setelah 10 hari, Wang Lin meninggalkan surga yang menantang ruang. Saat dia muncul, dia menyatu dengan tubuh utamanya di dalam tungku pil. Pada saat itu, potongan energi spiritual mulai diambil dari 7 tungku pil pencuri surga di area di atas ruangan. Tubuh utama dan avatarnya berada pada tahap akhir fusi. Jika ada yang tidak beres di sini, semua upaya ini akan sia-sia. Saat ini, Wang Lin sangat tenang. Dia benar-benar asyik dengan perpaduan tubuh utamanya dan avatarnya. Waktu perlahan berlalu. Selain alam Ji, ada hal lain yang menghalangi Wang Lin, bakatnya sendiri. Mengenai apakah ini akan berhasil atau tidak ada yang tahu pasti. Ribuan tahun energi spiritual yang disimpan di dalam 7 tungku pil pencuri surga perlahan-lahan dikuras oleh Wang Lin. Taktik dewa kunonya menyerap semua energi spiritual itu seperti lubang hitam. Saat tubuh utama menyatu dengan avatar, taktik dewa kuno juga mengalami perubahan. Pada taktik dewa kuno tingkat pertama, yang ada hanya melahap. Tingkat kedua adalah penyerapan. Melahap dan menyerap adalah dua tingkat yang sangat berbeda. Devor artinya segala jenis energi yang masuk ke dalam tubuh Wang Lin akan dimakan dan digunakan oleh Wang Lin. Ini adalah keadaan pasif. Penyerapan adalah keadaan aktif di mana seseorang dapat menyerap kultivasi orang lain. Kenyataannya, alasan para dewa kuno begitu kuat adalah karena taktik dewa kuno yang mereka miliki. Setiap dewa kuno, ketika mereka terbangun setelah dilahirkan, taktik dewa kuno itu terpatri dalam pikiran mereka. Sebagai dewa kuno, hanya setelah mencapai taktik dewa kuno tingkat kedua barulah mereka memiliki kemampuan menyerang yang kuat dengan menggunakan tubuh dewa kuno untuk mengaktifkan taktik dewa kuno tingkat kedua. Semua energi spiritual dalam jarak beberapa mil akan diserap dan dimakan oleh taktik dewa kuno tingkat pertama, membentuk lingkaran. Namun taktik dewa kuno adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh para dewa kuno. Jika Wang Lin mendapatkan warisan kekuatan, dia akan mampu mencapai tingkat kedua, tetapi dengan tubuh fana saat ini, itu terlalu sulit. Meskipun taktik dewa kuno Wang Lin memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan tingkat kedua yang sebenarnya, itu bukanlah apa-apa. Waktu berlalu dengan cepat dan sekarang adalah hari upacara pasangan kultivasi Limuan dan Sun Zhenwei. Pada hari ini, seluruh sekte langit awan dipenuhi dengan suasana meriah. Tidak ada awan dalam jarak beberapa mil dari sekte tersebut. Langit berwarna biru dan banyak cahaya terbang menuju sekte tersebut. Hampir setiap sekte dan keluarga kultivasi di negara Chu berkumpul di sini. Semua orang yang datang juga merupakan tetua dan anggota penting dari setiap sekte atau keluarga. Suasana seperti ini adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh sekte langit awan. Jika itu adalah sekte lain, itu tidak akan mungkin terjadi. Karena terlalu banyak tamu, formasi pertahanan sekte langit awan telah diperluas hingga mencakup seluruh pegunungan. Murid sekte luar yang tak terhitung jumlahnya juga telah dikirim untuk berpatroli sambil menyapa semua tamu. Harus dikatakan bahwa posisi Limuan di sekte langit awan cukup unik. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari 3 alkemis peringkat 5 di sekte tersebut. Posisi Sun Zhenwei juga sangat terkenal. Dia adalah putra seorang tetua sekte luar yang berada di tahap tengah Nas Chen Sol dan satu-satunya orang di abad terakhir yang mungkin menembus tahap akhir dan menjadi salah satu leluhur sekte tersebut. Selain semua ini, sekte luar juga menaruh harapan besar pada Sun Zhenwei. Begitu dia mencapai Nas Chen Sol, akan ada serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menjadikannya salah satu kandidat untuk menjadi kepala sekte luar berikutnya. Jika ayahnya berhasil menjadi leluhur sekte, maka dia pasti akan menjadi kepala sekte luar. Kalau tidak, mustahil baginya untuk dipasangkan dengan Limuan dalam upacara pasangan kultivasi.
Di satu sisi, itu adalah cara sekte dalam untuk merantai Limuan, tetapi juga bagi sekte luar untuk membuka jalan bagi Sun Zhenwei untuk menjadi kepala sekte luar. Semua pengunjung mengetahui hal ini. Bisa dikatakan upacara ini untuk mempererat hubungan antara sekte dalam dan sekte luar. Bagaimanapun, sekte langit awan terpecah menjadi dua bagian. Sekte dalam berlatih alkimia sedangkan sekte luar berlatih kultivasi. Hanya karena keduanya bekerja sama, sekte langit awan mencapai ketinggian seperti saat ini. Sun Zhenwei mengenakan jubah merah panjang. Postur tubuhnya yang tinggi dan lurus memberinya suasana yang lembut namun sejuk. Dia saat ini berdiri di belakang para tetua sekte dalam dan luar, menyambut tamu. Meski dia tersenyum, matanya masih bergerak-gerak. Bahkan, semakin mendekati hari upacara, ia semakin gugup, seolah-olah akan ada bencana yang akan datang. Dia merasa konyol memiliki perasaan ini. Hari ini, hampir semua leluhur jiwa baru lahir tahap akhir telah keluar dari pelatihan tertutup mereka untuk menghadiri upacara tersebut. Jika ada yang berani menimbulkan masalah, satu-satunya jalan bagi mereka adalah kematian. Kecuali jika tingkat kultivasi mereka adalah Spirit Severing. Namun Sun Zhenwei tidak percaya bahwa seorang kultivator pemutusan roh akan mengambil tindakan serendah itu hingga mengacaukan sekte langit awan. Dan bahkan sekte pemutusan roh harus mewaspadai sekte iblis raksasa yang berada di belakang sekte langit awan. Akibatnya, Sun Zhenwei tidak dapat menemukan alasan untuk membuatnya gugup. Dia diam-diam tersenyum dan berpikir dia sudah terlalu memikirkan masalah. Tapi meskipun dia mengatakan ini dalam pikirannya, dia terus memikirkan tatapan dingin orang yang sedang berbicara dengan Limuan. Pada saat itu, seorang lelaki tua berjubah abu-abu berada beberapa langkah di depan Sun Zhenwei, menatapnya. Dia mengambil beberapa langkah sampai dia berada di hadapan Sun Zhenwei dan berbisik, "Zhenwei, jangan terlalu banyak berpikir. Jika orang yang mengenal Li tua itu muncul, maka saya akan membuatnya membayar. Tidak peduli seberapa kuat kultivasinya, itu tidak ada gunanya. Saya sudah mendiskusikan masalah ini dengan kepala sekte, jadi Anda bisa santai." Nada suara lelaki tua itu datar, tetapi mengandung suasana yang bermartabat. Orang ini adalah ayah Sun Zhenwei dan sesepuh sekte luar. Sun Zhenwei menjawab dengan hormat. Meskipun dia bisa berbohong kepada semua orang tentang masalah Wang Lin, dia tidak bisa berbohong kepada ayahnya. Dia sudah lama bercerita kepada ayahnya tentang pertemuannya dengan Wang Lin. Ketika dia mendengar bahwa kepala sekte terlibat, dia merasa sangat percaya diri. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat kepala sekte, dia melihat lelaki tua berambut putih itu berbalik dan tersenyum tipis padanya. Orang ini adalah kepala sekte luar, Liu Fei. Kultivasi orang ini sangat misterius. Dikatakan bahwa dia telah meminum pil untuk menyembunyikan kultivasinya dan sudah berada pada tahap akhir dari Nas Chen Sol. Kecuali seseorang memiliki kultivasi yang lebih tinggi darinya satu langkah, sangat sulit untuk melihat melalui kultivasinya. Berdiri di samping lelaki tua ini adalah seorang tetua berambut putih lainnya. Dia adalah kepala sekte dalam, Song King. Di belakangnya ada sekelompok orang dengan tingkat kultivasi yang berbeda-beda, tetapi jika mereka berada di sekte lain, mereka akan menjadi kepala alkemis sekte itu dalam satu hari. Kepala sekte Haoran Sekte, Sima Yunan dan tetua Suli ada di sini untuk merayakan kesempatan ini. Sebuah suara menggelegar dari kejauhan, melintasi pegunungan sekte langit awan. Pada saat yang sama, dua pelangi muncul bersamaan. Kedua pelangi itu mendarat di dalam sekte tersebut, memperlihatkan dua sosok. Salah satunya mengenakan jubah ungu dan dipenuhi suasana kuno. Orang ini adalah kepala sekte Haoran, Sima Yunan. Setelah dia tiba, dia tertawa dan berkata, "Saudara Song dan Saudara Liu, selamat." Yang menemaninya adalah Suli, yang mengenakan jubah hijau muda. Dengan status Suli, dia tidak dapat berbicara, jadi dia hanya menggenggam tangannya dan tersenyum. Kepala sekte luar, Liu Fei, tertawa dan mengambil beberapa langkah ke depan. Dia mengatupkan tangannya dan berkata, "Rekan kultivator Sima, kami tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 10 tahun. Jika bukan karena sekte saya mengirimkan undangan, saya rasa saya tidak akan pernah melihat Anda lagi." Kepala sekte dalam, Song King, mengusap dagunya dan berkata, "Pak Tua Sima, kamu menjanjikanku buah zu berusia 1000 tahun. Apakah kamu membawanya hari ini?" Sima Yunan tertawa, "Kalian berdua tidak perlu membuatku malu. Lupakan saja, karena ingatanmu sangat bagus, aku memang membawakan buah zu."
Namun, saya memiliki seorang cucu yang akan membentuk intinya, jadi sebaiknya Anda memberi saya 180 pil gandum, atau saya tidak akan memberi Anda buah zu. Mereka bertiga tertawa saat mereka bertukar kata satu sama lain. Liu Fei melambaikan tangannya dan Sun Zhenwei dengan cepat membimbing Sima Yunan ke aula utama. Sima Yunan dengan cermat mengamati Sun Zhenwei dan berkata, "Kamu benar-benar jenius. Masih sangat muda, namun Anda telah mencapai pintu ke tahap Naschen Soul. Sangat bagus. Dalam 100 tahun, Sekte Langit Awan akan memiliki kultivator Naschen Soul lainnya." Sun Zhenwei tersenyum lembut dan berkata, "Senior terlalu baik. Junior tidak pantas menerima pujian ini." Sima Yunan mengangguk dan berjalan ke aula utama bersama Su Li. Ada beberapa meja yang ditempatkan di aula utama berisi anggur dan buah-buahan berkualitas. Sudah banyak orang di dalam aula utama, mengobrol satu sama lain. Setelah Sima Yunan tiba, dia mau tidak mau berbicara dengan banyak orang bersama Su Li. Sun Zhenwei diam-diam mundur beberapa langkah dan meninggalkan aula. Setelah dia pergi, Sima Yunan dan Su Li duduk di dekat meja. Mereka saling berpandangan dan Sima Yunan bertanya melalui transmisi suara, "Kamu bilang orang itu bersembunyi di dalam Sekte Langit Awan?" Ekspresi Su Li tetap normal dan menjawab dengan transmisi suara juga, "Kepala Sekte, itu hanya tebakan saya, belum tentu akurat. Orang itu dipenuhi aura iblis dan menghilang di sekitar Sekte Langit Awan." Selain itu, 3 bulan lalu, seseorang misterius muncul di Sekte Langit Awan dan berhasil melarikan diri di bawah kejaran 3 kultivator jiwa baru lahir dari Sekte Langit Awan. Menurut deskripsi dari mata-mata tersebut, saya yakin itu adalah orang yang saya temui. Mengenai apakah orang itu bersembunyi di sini atau tidak, saya tidak yakin. Sima Yunan merenung sedikit dan berpikir, jika orang ini seperti yang dikatakan Su Li, maka dia pastilah seorang penjahat besar dari lautan iblis. Hehe, Sekte Langit Awan telah menarik perhatian kejahatan besar dari lautan iblis. Bagaimana mungkin itu bukan hal yang baik untuk Sekte Haoran saya? Tianyi Zhenren dari Sekte Lou Yue dan Tetua Si Tianlai datang untuk merayakan kesempatan ini. Suara keras lainnya terdengar, menyebabkan Sima Yunan melihat keluar. Pada saat itu, semua sekte dan keluarga kultivasi telah tiba. Selain sekte besar yang disambut oleh Sun Zhenwei secara pribadi, semua orang mulai berdatangan di aula utama. Segera, seluruh aula utama menjadi hampir penuh saat mereka mengobrol satu sama lain. Beberapa orang yang kurang bersosialisasi duduk di sudut sendirian atau berkultivasi dengan mata tertutup. Di sekitar dinding aula utama berdiri deretan murid sekte luar yang semuanya adalah kultivator formasi inti atau lebih tinggi. Mereka berdiri di sana dengan punggung tegak seperti pohon pinus sambil memandang lurus ke depan. Tak lama setelah itu, Liu Fei dan Song Qing masuk ke aula utama. Di belakang mereka ada puluhan tetua diikuti oleh Sun Zhenwei. Di antara mereka adalah Li Muan dengan kerudung ungu menutupi kepalanya. Setelah mereka masuk, semua tamu yang berkunjung dari berbagai sekte dan keluarga kultivasi berhenti berbicara dan menoleh untuk melihat mereka. Di aula utama, Liu Fei memandang Song Qing. Dia tersenyum dan mundur beberapa langkah. Song Qing mengangguk. Tatapannya menyapu seluruh aula utama dan dia berkata, "Rekan kultivator, ini adalah hari perayaan untuk Sekte Langit Awanku." Dia bahkan tidak bisa menyelesaikan pembicaraannya sebelum tanah tiba-tiba mulai bergetar sementara tekanan mengerikan muncul dari bawah tanah. Di bawah tekanan kehadiran mengerikan ini, semua kultivator Naschen Soul di aula berdiri ketakutan. Mereka semua menyebarkan kesadaran ilahi mereka di bawah tanah untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mata Li Muan menunjukkan tatapan lembut. Dia tahu bahwa Wang Lin telah datang. Episode 225 ambil ini untuk memperbaiki pil. Di ruang bawah alun-alun di luar aula utama, retakan muncul di tutup tungku pil yang dibuat Li Muan. Dengan suara keras, retakan meluas dari tutupnya hingga ke badan tungku pil. Di saat yang sama, seberkas cahaya pelangi keluar dari celah tersebut. Cahayanya menjadi semakin terang dan retakannya semakin besar. Seluruh ruangan ditutupi cahaya berwarna pelangi. Pada saat itu, ruangan itu seperti negeri dongeng, ditutupi cahaya berwarna pelangi yang tak ada habisnya. Gelombang suara retakan lainnya datang dan lebih banyak retakan muncul di tungku pil, menyebabkan lebih banyak cahaya yang keluar. Sebuah tangan terulur dari tungku pil dan dengan keras, tungku pil itu meledak dan tersebar ke seluruh ruangan. Seorang pria muda dengan rambut putih tergerai melayang keluar dari tungku pil, tubuhnya bergantian antara transparan dan padat. Matanya terpejam saat lingkaran cahaya berwarna yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar punggungnya.
Jika seseorang melihat lebih dekat, setiap kali tubuh orang ini berkedip ke keadaan transparan, mereka dapat melihat orang kecil yang tampak persis seperti dia dalam dantainya. Orang kecil itu memancarkan cahaya berwarna pelangi dan terlihat sangat misterius. Tubuhnya terus berubah antara transparan dan padat sambil mengeluarkan tekanan yang besar. Setelah sekian lama, tubuhnya berhenti berubah dan mulai menjadi lebih kokoh. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan di saat yang sama, si kecil juga membuka matanya. Mata orang kecil itu tidak lagi memiliki pupil, tetapi tampak seperti digantikan oleh kilat merah. Ini bukan hanya satu sambaran petir, tapi awan petir merah. Kekuatan destruktif datang dari petir merah dan semua cahaya berwarna pelangi di ruangan itu segera menghilang saat ia lepas ke atas. Ada sinar petir merah yang tak terhitung jumlahnya bergerak liar di sekitar ruangan. Pecahan tungku pil langsung berubah menjadi debu. Ketika para kultivator di aula utama di atas menyadari apa yang terjadi, mereka semua menyebarkan indera ilahi mereka untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Namun, saat indera kedewaan mereka masuk ke bawah tanah, mereka ditolak oleh tekanan yang kuat, menyebabkan mereka semua menarik indera kedewaan mereka karena terkejut. Langit di atas seluruh sekte langit awan berubah ketika tekanan kuat muncul dari bawah tanah. Rasanya seluruh sekte langit awan bergetar. Awan berwarna pelangi berkumpul di langit dan seluruh aula utama mulai bergetar. Ekspresi semua anggota sekte dan keluarga kultivasi yang berbeda berubah. Beberapa orang yang pernah melihat ini sebelumnya berseru, ini seseorang yang mencapai tahap Naschen Soul. Saat kata-kata itu diucapkan, selain para kultivator Naschen Soul di ruangan itu, semua orang menunjukkan ekspresi tidak percaya. Harus dikatakan bahwa mencapai tahap Naschen Soul adalah hal yang sangat penting dan biasanya Anda memiliki seseorang yang menjaga Anda selama proses tersebut. Sekarang seseorang baru saja mencapai tahap Naschen Soul di Sekte Langit Awan, pikiran pertama yang dimiliki semua orang adalah bahwa Sekte Langit Awan baru saja mendapatkan kultivator Naschen Soul lainnya. Tepat ketika sekte di sekitarnya dan anggota keluarga kultivasi hendak menyampaikan ucapan selamat mereka, Sima Yunan tertawa dan berkata, "Selamat kepada Sekte Langit Awan karena telah mendapatkan kultivator jiwa baru lahir lainnya. Saya ingin tahu apakah saya mengenal orang ini. Mengapa Anda tidak mengundang orang itu ke sini untuk kami temui?" Song Qing dan Liu Fei saling berpandangan, lalu berbalik untuk melihat para tetua. Semua tetua berusaha sekuat tenaga untuk memikirkan siapa yang akan mencoba masuk ke tahap Naschen Soul saat ini, tetapi tidak dapat memikirkan siapapun, jadi mereka semua menggelengkan kepala. Alhasil, ekspresi keduanya perlahan berubah menjadi jelek. Wajah Song Qing menjadi gelap saat dia perlahan berkata, "Maaf, rekan kultivator Sima. Bahkan saya penasaran siapa kultivator ini. Jika kami bisa mengundangnya ke sini, maka kami pasti akan membiarkan semua orang bertemu dengannya." Ada sedikit nada gelap dalam suaranya, terutama kata mengundang, di baliknya ada nada yang sangat berat. Saat kata-kata itu keluar, semua alis para kultivator terangkat. Jika tidak ada seorang pun di Sekte Langit Awan yang mencoba mencapai tahap jiwa baru lahir, maka ini akan menjadi situasi yang sangat menarik. Pada saat yang sama, semua kultivator dari berbagai sekte dan keluarga kultivator di sekitarnya merasakan sedikit penyesalan. Orang ini benar-benar tidak bijaksana dalam memutuskan untuk masuk ke tahap Naschen Soul. Tampaknya hari di mana orang itu menerobos juga merupakan hari di mana mereka akan mati. Wajah Cloud Sky Sekte lebih hebat dari segalanya. Orang ini pasti akan mati. Ekspresi kepala sekte luar Sekte Awan Langit sangat jelek. Dia memaksakan senyum dan berkata, "Saya ingin melihat siapa yang berani menggunakan Cloud Sky Mountain saya untuk mencapai Naschen Soul. Jiwanya yang baru lahir adalah milikku." Wajah Liu Fei tenggelam. Dia melambaikan lengan bajunya dan menghilang. Pada saat yang sama, semua kultivator Naschen Soul meninggalkan aula utama. Semua orang ini keluar dengan sikap pengamat. Harus dikatakan bahwa dengan Sekte Langit Awan sebagai sekte nomor 1 di negara ini, sulit untuk melihat hal seperti ini terjadi. Adapun alasan semua orang berkumpul hari ini, sepertinya mereka semua sudah melupakannya. Dibandingkan dengan mencapai tahap Naschen Soul, upacara pasangan kultivasi tidak bisa dibandingkan. Saat mereka keluar dari aula utama dan berjalan ke alun-alun, 7 tungku pil pencuri surga mengeluarkan suara senandung yang keras. Kemudian, ke-7 tungku pil semuanya didorong keluar, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang menggerakkannya. Retakan besar muncul di tanah di tengah alun-alun. Lapisan tebal udara dingin keluar dari celah-celah tanah. Alun-alun tiba-tiba menjadi sangat dingin. Meski ekspresi Sima Yunan normal, diam-diam dia terkejut.
Jenis aura ini bukanlah sesuatu yang bisa dilepaskan oleh seorang kultivator jiwa baru lahir yang normal. Dia berbalik untuk melihat yang lain di alun-alun. Meskipun 10 atau lebih kultivator Naschen Soul semuanya memiliki ekspresi tenang, mata mereka semua menunjukkan betapa seriusnya mereka. Liu Fei mendengus dingin. Dia bergerak seperti kilat ke celah-celah di tanah sambil berteriak, rekan kultivator menggunakan Sekte Langit Awan saya untuk mencapai Naschen Soul. Apakah menurutmu Sekte Langit Awan bisa didesak? Tepat setelah dia memasuki celah itu, teriakan datang dari dalam. Jeritan ini datang dari Liu Fei tepat setelah dia menyelesaikan kalimatnya dan dipenuhi rasa takut dan panik. Akibatnya, semua kultivator Naschen Soul di sekitarnya mundur. Mereka semua melihat celah itu dengan ekspresi serius seolah-olah ada iblis kuno di bawah sana. Ayah Sun Zhenwei, pria berjubah abu-abu, tidak mundur, tapi menyerang ke depan. Semua kultivator Naschen Soul lainnya di Sekte Langit Awan juga mengeluarkan harta sihir mereka. Saat ini, Sun Zhenwei juga telah meninggalkan aula utama. Karena dia tidak memiliki kemampuan untuk berteleportasi seperti para kultivator Naschen Soul, dia secara alami tertinggal satu langkah. Li Muan perlahan keluar juga. Dia melihat punggung Sun Zhenwei dan mengeluarkan ekspresi mengejek. Dia kemudian melihat celah di tanah dengan tatapan lembut. Saat tetua berjubah abu-abu hendak memeriksa celahnya, dia memperhatikan Sun Zhenwei dan berkata, "Zhenwei, kembali ke dalam. Kamu tidak seharusnya berada di luar sini. Karena kamu sudah datang, jangan pergi." Sebuah suara sedingin angin dingin musim dingin keluar dari celahnya. Tubuh Sun Zhenwei menjadi lunak saat ia jatuh ke tanah. Dia sangat familiar dengan suara ini. Ini adalah suara yang membuatnya sangat gugup akhir-akhir ini. Kemudian, seorang pria muda dengan rambut putih tergerai melayang keluar dari dalam celah. Ada bintang ungu bersinar di dahinya. Dia seperti es berumur 1000 tahun yang tidak mencair. Saat dia muncul, lingkungan sekitar menjadi lebih dingin. Di tangan kanannya, dia memegang rambut Liu Fei. Saat dia bangkit dari celah, wajah pucat dan mata tertutup Liu Fei juga muncul. Pada saat yang sama, ayah Sun Zhenwei dengan cepat mundur sambil menatap pemuda itu. Mata semua kultivator jiwa baru dari Sekte Langit Awan lainnya juga menjadi dingin. Semua kultivator Naschen Soul di sekitarnya dari sekte dan keluarga lain semuanya terkejut selain Sima Yunana. Mereka semua diam-diam memperhatikan dari samping untuk melihat bagaimana hal ini akan berkembang. Lagi pula, jika Liu Fei tidak bisa melawan orang ini, bahkan jika mereka semua maju untuk membantu, itu tidak ada gunanya. Song Qing menghirup udara dingin. Dia melambaikan tangannya kepada seorang penatua. Saat tetua itu mengeluarkan sebuah batu giok dan mengirimkannya, pemuda berambut putih itu menoleh ke arah tetua itu dan Song Qing, memperlihatkan senyuman mengejek. Hati Song Qing tiba-tiba bergetar. Dia merasa seolah-olah dia benar-benar terlihat jelas. Dia hanya merasakan perasaan ini ketika dia bertemu dengan leluhur sekte tersebut. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah dengan ngeri. Adapun tetua itu, keadaannya bahkan lebih buruk. Dia segera menjatuhkan batu giok itu dan tidak berani bergerak. Dia merasa jika dia terus mencoba mengirimkan batu giok itu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Song Qing menarik napas dalam-dalam. Dia melihat ke arah Liu Fei, yang berada di tangan kanan pria berambut putih itu. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan berkata, "Rekan kultivator, semua masalah ini adalah kesalahpahaman." Sebuah kesalahpahaman. Pemuda berambut putih ini adalah Wang Lin. Tatapannya menyapu kerumunan. Ketika dia melihat Li Muan, sedikit kelembutan melintas di matanya. Dia mengangkat tangan kirinya dan berkata, "Ayo." Li Muan tersenyum indah saat dia berjalan menuju Wang Lin. Semua kultivator Naschen Soul menyingkir karena tidak ada yang berani bertarung demi Sekte Langit Awan saat ini. Sima Yunan menarik napas dalam-dalam saat matanya berbinar. Sima Yunan adalah orang yang sangat ambisius, tetapi Sekte Langit Awan selalu berada di atas Sekte Haoran miliknya. Meskipun dia sangat membenci mereka di dalam hatinya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat pemuda berambut putih itu muncul, dia langsung teringat deskripsi Su Li. Dia sekarang 100% yakin bahwa ini adalah bencana yang datang dari lautan iblis. Tetapi bahkan dia tidak menyangka bahwa tingkat kultivasi orang ini akan cukup tinggi untuk dengan mudah menjaga Liu Fei. Hatinya terkejut. Paling tidak, dia tidak dapat melihat melalui kultivasi Liu Fei, jadi kultivasi pemuda ini adalah sesuatu yang tidak berani dia pikirkan. Tapi di saat yang sama, dia sangat bahagia. Semakin kuat pemuda itu, semakin tinggi kemungkinan Sekte Langit Awan dimusnahkan hari ini.
Apalagi sekarang Liu Fei, yang mengatakan dia menginginkan Nas Chen Sol pemuda itu, telah dikalahkan dengan mudah. Pada hari itu, Sekte Langit Awan benar-benar kehilangan banyak muka. Semua orang menyingkir saat Li Muwan berjalan menuju Wang Lin. Bahkan Song Qing, yang wajahnya pucat, memaksakan senyum saat dia menyingkir. Hanya wajah pria berjubah abu-abu yang sangat jelek, terutama karena Li Muwan adalah menantu perempuannya. Dia segera berjalan menuju pria itu ketika dia memanggilnya. Hal ini membuatnya merasa malu. Tapi dia sangat pintar. Meski dalam hati dia marah, ekspresinya dengan cepat kembali normal saat dia menyingkir. Li Muwan perlahan berjalan melewati para kultivator jiwa yang baru lahir. Biasanya, ketika mereka bertemu dengannya, meskipun mereka akan menyapanya dengan senyuman, mereka tetap sombong dan tegas dalam berbicara. Tapi hari ini, semua kultivator Nas Chen Sol ini menunjukkan tanda-tanda ketakutan dan sikap mereka terhadapnya juga telah berubah. Li Muwan tahu semua ini karena satu orang. Seseorang yang membuat mereka takut, seseorang yang mereka takuti, seseorang yang dapat dengan mudah mengalahkan Liu Fei. Orang ini adalah suaminya, Wang Lin. Setelah tiba di samping Wang Lin, Li Muwan tersenyum seperti bunga mekar. Saat itu, Li Muwan merasakan kepuasan yang mendalam di hatinya. Tatapan Wang Lin bergerak dan tertuju pada Sun Zhenwei. Wajah Sun Zhenwei pucat saat dia menatap Wang Lin. Senyuman lembutnya yang normal sudah lama hilang, digantikan dengan kebencian. Wang Lin dengan lembut berkata, "Mati." Alam Ji segera bergerak dan seluruh alun-alun langsung ditutupi oleh indera ilahi yang sangat kuat. Semua kultivator Nas Chen Sol menarik napas dalam-dalam. Energi mereka yang baru lahir hampir lepas kendali saat mereka gemetar. Perasaan ini hilang secepat datangnya. Sun Zhenwei gemetar, lalu matanya menjadi tidak fokus. Tubuhnya terjatuh dan mengejang sedikit sebelum menjadi tidak bergerak. Pria berjubah abu-abu itu menatap Sun Zhenwei, tercengang, dan matanya menjadi merah. Dia segera pindah ke sebelah Sun Zhenwei dan mengeluarkan botol dari tasnya. Namun tangannya mulai gemetar hingga ia membuang botolnya. Dia menatap Wang Lin dan berteriak, "Kenapa?" Wang Lin menjabat tangan kanannya. Tubuh Liu Fei gemetar saat dia membuka matanya. Wajahnya pucat dan kultivasinya ditekan oleh kekuatan misterius. Matanya dipenuhi amarah saat dia berteriak, "Jika kamu ingin membunuhku, bunuh saja aku. Mengapa mempermalukan orang tua ini?" Hati Song Qing sangat cemas. Meskipun dia tidak mengirim pesan apapun kepada leluhur, mereka tetap menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa mereka belum datang? Dia menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa yang bisa dia lakukan hanyalah mengulur waktu. Dia memaksakan senyum dan berkata, "Senior, Sekte Langit Awan tidak tahu bahwa Li yang lebih tua adalah temanmu. Saya minta maaf karena telah menyinggung perasaan Anda. Ini adalah kesalahan Sekte Langit Awan. Bagaimana kalau kamu ikut denganku ke aula utama dan aku akan mencoba menebusnya menjadi senior?" Dengan usianya, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa penyebab semua ini? Diam-diam dia mengira nenek moyang itu terlalu usil. Li Muwan baik-baik saja, tetapi mereka harus mengacaukannya, sehingga temannya datang. Mengenai kematian Sun Zhenwei, dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Dalam pikirannya, Sun Zhenwei hanyalah murid inti dari sekte luar. Wang Lin mengabaikan Song Qing, tetapi menunjuk ke arah sesepuh berjubah abu-abu dan perlahan berkata, "Urusan hari ini adalah urusan pribadiku. Jika ada yang berani campur tangan, jangan salahkan saya karena kejam." Tetua berjubah abu-abu itu tertawa terbahak-bahak saat dia menamparkan tas pegangannya dan 7 pedang terbang ungu keluar. Saat pedang terbang muncul, mereka melepaskan energi pedang yang mengerikan. Dia menggunakan kultivasi jiwa baru lahirnya untuk mengendalikan 7 pedang terbang untuk menyerang Wang Lin. Li Fei mengungkapkan ekspresi frustrasi, tetapi pada akhirnya, dia menghela nafas dan tidak mengatakan apapun. Sebelumnya, ketika dia memasuki celah itu, dia dikelilingi oleh kekuatan penghancur yang kuat.